Malam itu adalah malam ulang tahunku. Setelah selesai lembur dan tiba di rumah, aku melihat sepasang sepatu wanita yang asing di rak sepatu depan pintu. Sepatu hak tinggi berwarna merah. Jelas bukan milikku. Saat aku masuk ke ruang tengah, seorang wanita tak dikenal sedang duduk di sofa. Di tempatku, di tempat yang setiap hari aku duduki. Ibu mertuaku berkata, "Dia ini yang akan menikah dengan suamimu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini." Di rumah yang aku tinggali bersama suamiku, mereka membawa wanita yang akan menikah dengan suamiku dan menyuruhku pergi. Tepat di hari ulang tahunku. Apa maksud ibu? Tanyaku dengan suara gemetar, tetapi suamiku bahkan tidak mengangkat kepalanya. Wanita itu menyilangkan kakinya dan berkata, "Lebih baik Anda mengalah demi kebaikan kita bersama." Mengalah? Aku diminta mengalah soal pernikahanku, soal hidupku. 3 tahun. Selama 3 tahun, aku hidup di rumah ini bahkan tanpa bisa bernapas lega. Cuma kerja di perusahaan kecil saja gayamu. Dengan gaji secuil begitu, apa yang kamu sibuk-sibukkan? Itulah kata-kata yang kudengar setiap hari. Tetapi mereka tidak tahu. Mengapa aku bekerja di perusahaan kecil? Mengapa aku menyembunyikan latar belakangku? Dan siapa aku sebenarnya? Malam itu, di tengah hujan deras, aku keluar dari rumah itu sambil menggendong putriku yang berusia 2 tahun. Dan setahun kemudian, segalanya berbalik. Apa yang sebenarnya terjadi di antara waktu itu? Mulai sekarang, aku akan menceritakan kisah itu kepada kalian. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, jalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang juga. Teater kisah kita akan otomatis menyajikan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 8 malam, udara di ruang keluarga rumah mertuaku terasa berat. Aku berdiri di depan wastafel, diam-diam mencuci piring. Sambil menggosok piring berminyak, aku menyadari bahwa 1 hari lagi telah berlalu. Dari belakangku, terdengar suara tajam ibu mertuaku, Ibu Rati Suseno. Kerja di perusahaan kecil tak dikenal begitu, sok sibuk. Setiap hari pulang telat, cuci piring satu saja tidak becus. Ibu mertuaku duduk di sofa sambil menonton saluran belanja di TV, menghela napas berat. Di pergelangan tangannya, seperti biasa, sebuah gelang emas mentereng berkilauan. Kamu tahu keluarga kita ini keluarga apa? Keluarga yang punya cahaya abadi teknik, perusahaan manufaktur kelas menengah, tapi menantunya cuma dapat gaji seuprit. CK. Aku tidak menjawab apa-apa. Sudah 3 tahun aku mendengar cerita yang sama. Apapun yang kukatakan hanya akan dibalas dengan omelan yang lebih besar. Suamiku, Mas Baskara, hanya berbaring di sofa sambil menatap ponselnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan penghinaan rutin yang terjadi antara aku dan ibunya. Atau mungkin, dia pura-pura tidak dengar. Karena itu lebih mudah baginya. Ayah mertuaku, Bapak Hermawan Suseno, sang direktur, menutupi wajahnya dengan koran dan tetap diam. Dia tidak pernah secara langsung menghinaku, tetapi dengan membiarkan ucapan pedas istrinya, dia menunjukkan persetujuannya. Lebih baik di rumah saja urus rumah tangga, fokus rawat anak, atau kalau memang punya kemampuan, masuk ke perusahaan besar sana. Ah, mana mungkin. Kemampuan dan koneksi saja tidak punya. Makanya cuma bisa kerja di perusahaan kecil itu, kan? Ucapan ibu mertuaku semakin menusuk. Sambil membilas piring terakhir, aku hanya menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Biasanya setelah menghitung sampai 10, hatiku sedikit lebih tenang. Menantu keluarga yang jadi rekanan perusahaan besar seperti Nusantara Elektronik, masa kerjanya di perusahaan antah berantah. Kamu tahu tidak betapa memalukannya kalau orang lain tahu? Aku melepaskan sarung tangan karetku dan berkata pelan, "Sudah selesai cuci piringnya, Bu. Kalau sudah, kupaskan buah sana. Bapak mau makan?" Aku kembali ke dapur dan mengambil apel. Saat mengupas kulitnya dengan pisau, tanganku bergerak presisi seperti mesin. Mematikan emosi, menghentikan pikiran, dan hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah caraku bertahan hidup di rumah ini. Sampai kapan aku bisa bertahan? Bisikku lirih, tetapi tak ada yang mendengar. Atau lebih tepatnya, tak ada yang mau mendengar. Di luar jendela, kegelapan semakin pekat. Sambil menatap potongan apel di piring, aku meyakinkan diri bahwa aku telah bertahan hari ini, dan besok pun aku akan bisa bertahan.
Namun, di sudut hatiku, sebuah suara kecil bertanya, "Sampai kapan kamu akan hidup seperti ini?" Aku belum punya keberanian untuk menjawab pertanyaan itu. Belum. Keesokan paginya, seperti biasa aku bangun pagi untuk bersiap tas siap berangkat kerja. Kantor tempatku bekerja, sebuah perusahaan kontraktor rekanan kecil, terletak di sebuah ruko sederhana di pinggiran Jakarta Selatan. Tapi aku suka tempat ini. Setidaknya di sini, hasil kerjaku dihargai. Mbak Citra, laporan proyek yang kemarin Mbak rapikan itu detail sekali. Berkat itu, rapat dengan klien utama jadi lancar. Pujian dari Pak Budi, kepala divisiku, membuatku sedikit tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Pak, aku duduk di mejaku dan memeriksa dokumen yang harus kuselesaikan hari ini. Penawaran harga, kontrak, laporan kemajuan proyek, karena ini perusahaan kecil, satu orang harus menangani banyak tugas, tapi aku justru menyukainya. Aku bisa belajar banyak hal. Saat makan siang, aku makan soto Betawi di warung dekat kantor bersama rekan-rekan kerja sambil mengobrol. Mbah Citra itu rajin banget. Ya, andalannya kantor kita. Betul, kerjanya bagus sekali. Pujian dari teman-teman memberiku sedikit kelegaan. Tapi itu hanya sesaat. Begitu melihat pesan dari ibu mertuaku di ponsel, aku kembali ke dunia nyata. Jangan lupa belanja untuk makan malam. Hari ini ada tamu. Aku menahan napas dan membalas pesannya. Baik, Bu. Pukul 7 malam, setelah pulang kerja dan mampir ke supermarket, aku pulang ke rumah mertua, sambil menenteng kantong belanjaan yang berat. Begitu membuka pintu depan, suara tajam ibu mertuaku langsung menyambutku. Jam segini baru pulang? Kan sudah dibilang ada tamu. Maaf, Bu. Tadi ada pekerjaan mendesak di kantor. Kantor, melulu kantor. Memangnya sepenting apa sih perusahaan kecilmu itu? Di ruang tengah, adik perempuan ibu mertuaku sudah datang. Dia menatapku dari atas ke bawah sambil berdecak. Kak, menantumu masih kerja di perusahaan kecil itu? Begitulah. Padahal keluarga kita ini punya cahaya abadi teknik. Perusahaan rekanan Nusantara Elektronik, perusahaan besar itu loh. Tapi menantunya cuma terima gaji seuprit. Aku harus mendengarkan percakapan mereka sambil menyiapkan makanan di dapur. Baskara kita kan kemampuannya hebat, diakui di kantornya. Punya istri begini kan malu-maluin? Suamiku sudah pulang dan duduk di sofa. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Malah, sambil melihat ponsel dia berkata, "Belakangan ini saya sibuk sekali dengan proyek pengadaan untuk Nusantara Elektronik. Kalau kontrak ini berhasil, omzet perusahaan bisa naik 2 kali lipat. Bagus. Memang anakku yang terbaik." Tapi ngomong-ngomong, ibu mertuaku kembali meninggikan suaranya ke arahku. "Kamu itu cobalah pikirkan martabat suami. Berhenti kerja dan urus rumah saja. Atau kalau tidak, masuk ke perusahaan besar yang mentereng." Ayah mertuaku ikut menimpali, "Itu benar. Kalau mau jadi menantu keluarga cahaya abadi teknik, setidaknya standarnya harus sesuai." Sambil menata meja makan, aku menjawab pelan, "Iya, saya mengerti." Tapi dalam hati, aku berjanji, suatu saat nanti, aku akan bebas dari penghinaan dan pelecehan ini. Dengan kemampuanku, dengan kekuatanku sendiri. Setelah makan selesai, saat aku sedang mencuci piring, suara ibu mertuaku terdengar lagi dari belakang. "Kamu kenal Fiona Hartono dari Nusantara Elektronik?" Katanya dia kerja di tim manajemen pengadaan. "Perempuan itu pintar sekali," katanya. "Lulusan universitas ternama, kerja di perusahaan besar. Coba kalau punya menantu seperti itu, betapa bangganya aku." Seketika, suamiku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. "Ibu, sudahlah. Citra juga sudah berusaha keras dengan caranya sendiri. Tapi kata-kata itu tidak tulus. Itu hanya ucapan formalitas untuk menghindari situasi yang tidak nyaman." Pukul 10 malam, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Aku menghibur diri. Hari ini aku bertahan, besok pun aku akan bertahan. Tapi ada yang aneh. Mengapa suamiku begitu cepat mengalihkan pembicaraan saat nama Fiona Hartono dari Nusantara Elektronik disebut? Siapa Fiona itu? Dan kenapa belakangan ini dia sering pulang larut? Firasat buruk menyelimutiku, tapi aku berusaha menepisnya.
Ini belum saatnya curiga, mungkin dia hanya sibuk bekerja, batinku. Tapi saat itu aku tidak tahu bahwa firasat burukku akan segera menjadi kenyataan. 18 Mei, hari ulang tahunku yang ke-32. Saat sedang lembur di kantor, ponselku berdering. Pesan dari suamiku. Pulang telat? Kapan sampai? Tumben sekali dia menghubungiku lebih dulu. Secercah harapan muncul. Apakah dia ingat ulang tahunku? Mungkin dia menyiapkan pesta kejutan? Ini mau pulang. 30 menit lagi sampai. Aku bergegas menyelesaikan pekerjaan dan meninggalkan kantor. Jantungku berdebar kencang selama di perjalanan. Apa mungkin? Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun? Suamiku mengingat ulang tahunku. Aku tiba di apartemen dan membuka pintu depan. Tapi ada yang aneh. Sepasang sepatu hak tinggi yang asing tergeletak rapi di rak. Sepatu mewah berwarna merah pekat. Dengan perasaan cemas, aku masuk ke ruang tengah. Dan aku membeku di tempat. Seorang wanita asing duduk di sofa. Dengan setelan kerja yang rapi dan riasan wajah yang modern. Dia menatapku dengan ekspresi percaya diri. Selamat malam, saya Fiona Hartono, dari tim manajemen pengadaan Nusantara Elektronik. Dia memperkenalkan diri lebih dulu, seolah-olah dialah pemilik rumah ini. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya sambil menyilangkan tangan. Dia ini yang akan menikah dengan Baskara. Telingaku serasa tidak percaya. Aku tidak mengerti apa yang baru saja ku dengar. Bu, apa maksud? Kamu juga pasti sadar, kan? Orang sepertimu, pegawai bergaji kecil, bukan calon menantu yang sepadan untuk keluarga kami. Anggap saja kami sudah sangat baik mau menoleransimu selama ini. Ayah mertuaku menambahkan. Mbak Fiona ini orang yang bertanggung jawab atas kontrak dengan semua perusahaan rekanan di Nusantara Elektronik. Kamu tahu kan? 90% omzet Cahaya Abadi Teknik berasal dari Nusantara Elektronik. Kalau kita menjadi keluarga dengan Mbak Fiona, perusahaan kita bisa tumbuh berkali-kali lipat. Aku menatap suamiku. Berharap dia akan mengatakan ini semua bohong, ini hanya lelucon. Tapi suamiku menghindari tatapanku dan berkata, Citra, tolong mengertilah. Ini bukan masalah pribadi. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Fiona, sambil menyilangkan kakinya, menambahkan, lebih baik Anda mengalah demi kebaikan kita bersama. Mengalah? Aku diminta mengalah soal pernikahanku? Ibu mertuaku melanjutkan dengan tajam. Selama ini kamu hanya menghalangi jalan Baskara, kan? Jadi istri dari keluarga terpandang saja tidak bisa. Sekarang, keluar dari rumah ini. Setidaknya dengan begitu kamu bisa berbakti pada keluarga kami. Sesuatu di dalam diriku terasa hancur. Tapi air mata tidak keluar. Saking tidak percayanya, saking konyolnya, aku malah ingin tertawa. Jadi, ibu menyuruh saya pergi sekarang juga? Hari ini sudah terlalu malam. Jadi kami beri waktu sampai besok. Bereskan barangmu dan pergi. Itu adalah perintah dingin dari ibu mertuaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara rendah dan tegas, aku berkata, baik, bagus, keputusan yang bagus. Untuk uang damai. Tidak perlu. Aku berbalik dan masuk ke kamar. Aku hanya memasukkan beberapa helai pakaian dan dokumen penting ke dalam tas kecil. Dan yang terpenting, putriku. Seluruh duniaku, Maya, yang sedang tertidur pulas, aku gendong dengan hati-hati. Saat aku keluar ke ruang tengah, Fiona berkata dengan nada mengejek, pilihan yang bijak. Lagi pula, keluarga ini bukan tandingan untuk orang sepertimu. Aku menatapnya. Dan aku berjanji dalam hati. Suatu saat, aku akan membuat kalian semua menyesali pilihan yang kalian buat hari ini. Saya bisa menempuh jalur hukum, tapi saya tidak akan melakukannya. Tapi satu hal yang pasti, ingatlah momen hari ini. Ibu mertuaku mendengus. Mengingat apa? Hari di mana kamu diusir karena tidak kompeten? Aku tidak menjawab. Aku hanya menggendong putriku yang berharga dan berjalan keluar. Di luar, hujan mulai turun. Hujan musim semi yang dingin di bulan Mei, malam ulang tahunku yang ke-32 dimulai di tengah hujan. Setelah keluar dari kompleks apartemen, aku memberhentikan taksi di jalan besar. Sopir taksi bertanya, "Mau kemana, Bu?" Aku ragu sejenak. Lalu aku memutuskan, "Ke Pondok Indah, Pak." Suamiku bahkan tidak tahu kalau rumah orang tuaku ada di Pondok Indah.
Selama 3 tahun menikah, dia tidak pernah sekalipun mengunjungi ibuku. Mertuaku hanya tahu bahwa ibuku adalah seorang janda biasa. Tetesan hujan mengetuk jendela taksi. Aku merasakan kehangatan kecil dari tubuh mungil dalam dekapanku. Tidak apa-apa. Ini baru permulaan. Aku menenangkan diriku. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Hujan turun semakin deras. Taksi melaju di jalan tol dalam kota, tapi aku masih ragu. Haruskah aku benar-benar pergi ke rumah ibu? Aku menatap keluar jendela, mengenang 3 tahun terakhir. Ibuku adalah Dewi Prameswari, Direktur Utama Nusantara Group, sebuah konglomerat dengan pendapatan tahunan triliunan rupiah. Tapi mertuaku sama sekali tidak tahu fakta ini. Ironisnya, 90% omzet perusahaan mertuaku, Cahaya Abadi Teknik, berasal dari Nusantara Elektronik, anak perusahaan kami. Yang lebih lucu lagi, selingkuhan suamiku, Fiona, bekerja di tim manajemen pengadaan Nusantara Elektronik. Mereka setiap hari berurusan dengan Nusantara Group, tapi tidak pernah bermimpi bahwa aku adalah putri dari pimpinannya. Sebelum menikah, ibu memanggilku dan berbicara serius. Citra, dari pengalaman ibu, banyak sekali orang yang mendekat dengan niat jahat hanya karena uang. Tidak mudah membedakan mana orang yang tulus mencintaimu dan mana yang mencintai uangmu. Ibu berhenti sejenak dan menggenggam tanganku. Ibu ingin kamu menyembunyikan latar belakangmu sampai kamu punya kekuatan untuk membedakan dan mengatasi orang-orang seperti ini, bahkan jika itu adalah calon suamimu. Sifat asli seseorang akan terungkap di hadapan uang dan kekuasaan. Aku mengerti maksud ibu dan setuju. Karena itu, kepada suami dan mertuaku, aku hanya mengatakan bahwa ibuku adalah seorang janda biasa. Tapi ada satu momen paling sulit untuk menyembunyikan latar belakang ini, saat pertemuan keluarga sebelum pernikahan. Ibuku datang ke lokasi pertemuan dengan pakaian sederhana, menggunakan transportasi umum, penampilan biasa tanpa satupun barang mewah. Ibu mertuaku menatap ibu dari atas ke bawah, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ibu ini wajahnya mirip sekali ya dengan Ibu Dewi Prameswari dari Nusantara Group. Ibuku tersenyum tipis. Oh, Anda kenal beliau? Tentu saja. Cahaya Abadi, Teknik Rekanan Nusantara Elektronik, Ibu Dewi Prameswari, adalah sosok yang sangat dihormati di industri ini. Tapi ibu benar-benar mirip. Walaupun, tentu saja, tidak mungkin seorang direktur utama memakai baju biasa seperti ini dan naik bus. Wajahnya saja yang mirip, tapi penampilannya agak kurang ya. Tawa mengejek ibu mertuaku masih terngiang jelas di telingaku. Mereka menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Jika tidak punya baju mahal dan mobil mewah, mereka menganggapnya tidak berharga. Hari itu, ibuku tidak mengungkapkan identitasnya sampai akhir. Beliau malah mendengarkan bualan keluarga mertuaku sambil mengangguk-angguk. Wah, Cahaya Abadi Teknik perusahaan besar sekali ya. Hebat sekali Anda. Ayah mertuaku berkata dengan sombong. Pengadaan barang ke Nusantara Elektronik adalah mayoritas omzet kami. Sebentar lagi kami akan dapat kontrak yang lebih besar. Saat itu, tatapan mata ibuku sempat menjadi dingin, tapi tak ada yang menyadarinya. Taksi berhenti di lampu merah. Cahaya merahnya memburam di kaca yang basah oleh hujan. Ibu benar. Berkat ini, aku bisa melihat wujud asli mereka. Jika mereka tahu latar belakangku sejak awal, mereka pasti akan memperlakukanku seperti ratu. Tapi itu bukan karena mereka mencintaiku, melainkan karena mereka mencintai uang dan kekuasaan. Pak, ke perumahan Pondok Indah ya, yang di dekat Pondok Indah Mall. Pondok Indah, tempat rumah orang tuaku berada. Tempat yang suamiku tidak tahu, setelah menikah, dia tidak pernah sekalipun mengunjungi ibuku. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada ibu. Ibu, ini aku. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Balasan datang hampir seketika. Ada apa? Jam segini? Nanti aku ceritakan di rumah. Saat taksi melintasi jalan layang, aku merasakan kehangatan kecil dari putriku dalam dekapanku dan berjanji. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan menunjukkan pada mereka dengan kekuatanku, dengan cara yang adil. Tentu saja, mereka belum tahu siapa menantu yang mereka usir dan apa yang telah mereka lewatkan. Bahwa mereka telah menghina putri dari pimpinan perusahaan yang setiap hari mereka puja-puja untuk mendapatkan kontrak. Sebagai seorang pegawai rendahan,
Sudah sampai, Bu. Tolong berhenti di depan gerbang besar sebelah kiri itu. Pak, di balik pagar tinggi, terlihat sebuah rumah megah. Ruang kehidupan lain yang selama ini kusembunyikan. Pintu gerbang terbuka di tengah hujan, dan ibu berdiri di sana dengan payung. Ayo cepat masuk, nanti basah. Ibu, masuk dulu saja. Ceritanya nanti pelan-pelan. Ibu melihat cucunya dalam dekapanku dan mengangguk seolah mengerti. Akhirnya mereka menunjukkan sifat aslinya, ya. Suara pintu gerbang yang berat tertutup terdengar. Sekarang, saatnya untuk bertarung tanpa ada yang ditutupi. Ruang tamu di rumah megah pondok indah itu terang benderang dan hangat. Ibu menyuruhku duduk di sofa dan membawakanku teh hangat. Beliau dengan hati-hati mengambil putriku yang tertidur dari dekapanku, menidurkannya di kamar sebelah, lalu kembali. Sekarang ceritakan. Apa yang terjadi? Aku menjelaskan perlahan kejadian malam ini. Perintah pengusiran yang menghina di hari ulang tahunku, kemunculan Fiona, dan perhitungan untung rugi yang terang-terangan dari keluarga mertuaku. Ibu mendengarkan dengan tenang. Sesekali tatapannya menjadi dingin. Tetapi beliau tidak pernah memotong ceritaku. Jadi, kamu pergi. Iya, Bu. Maaf. Aku bilang akan menyelesaikannya sendiri, tidak perlu minta maaf. Kamu sudah cukup bertahan, dan kamu membuat pilihan yang benar. Ibu terdiam sejenak, berpikir, lalu berkata, Citra, sepertinya sekarang bukan lagi waktunya bersembunyi, tapi waktunya untuk menunjukkan diri. Ibu, sudah saatnya menunjukkan pada mereka siapa dirimu, dan kekuatan apa yang kamu miliki. Tapi, menekan mereka dengan uang dan kekuasaan kita, tidak ada artinya. Itu sama saja dengan menurunkan level kita ke tingkat mereka. Ibu mengambil sebuah map dari atas meja. Posisi kepala tim audit di Nusantara Elektronik sedang kosong. Akan diadakan rekrutmen khusus. Aku menatap ibu dengan kaget. Kepala tim audit? Tapi saya. Masuklah dengan kemampuanmu. Lewati seleksi yang adil. Dengan pengalaman dan ketekunanmu selama ini. Itu sudah cukup. Tentu saja, jika kamu lulus dan mulai bekerja, fakta bahwa kamu adalah putriku akan terungkap. Menyembunyikannya lagi hanya akan menciptakan kesalahpahaman baru. Tapi terlepas dari itu, kamu harus membuktikan kemampuanmu sendiri. Ibu menggenggam tanganku. Sebagai kepala tim audit, kamu bisa menyelidiki transaksi ilegal antara Cahaya Abadi Teknik dan Fiona. Tapi kamu harus melakukannya sesuai aturan. Bukan dengan emosi, tapi dengan dokumen. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Aku berpikir dalam-dalam. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah upaya untuk memperbaiki yang salah. Bu, saya punya syarat. Katakan. Pertama, saya hanya akan bertanggung jawab mengumpulkan dan merapikan data. Keputusan dan sanksi akan ditentukan oleh komite independen. Saya tidak mau dituduh bekerja atas dasar sentimen pribadi. Ibu mengangguk. Pikiran yang bijak? Apalagi? Kedua, kecuali untuk keperluan pekerjaan, saya tidak akan melakukan pertemuan pribadi apapun. Baik. Ketiga, saya tidak akan melakukan manipulasi apapun dalam proses evaluasi atau penilaian. Saya hanya akan bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Ibu tersenyum. Memang putriku. Lakukan seperti itu? Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Aku berdiri dan berkata, beri saya waktu 1 bulan. Saya akan menyelesaikan serah terima pekerjaan di kantor saya saat ini dengan rapi. Saya ingin bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang saya tinggalkan. Tentu saja. Awal dan akhir harus bersih. Ibu memelukku lagi. Selama ini kamu pasti menderita sendirian. Tidak, Bu. Berkat ibu, saya belajar cara menilai orang. Sekarang saya tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur di kamar masa kecilku. Stiker bintang yang menyala dalam gelap di langit-langit kamarku masih bersinar remang-remang. Dini hari aku terbangun dan menengok ke kamar sebelah. Anakku yang berharga tertidur dengan nyenyak. Aku berjanji akan menunjukkan kehidupan yang berbeda padanya. Mengajarinya cara melihat esensi, bukan penampilan, cara hidup dengan jujur. Keesokan paginya, ibu menyiapkan sarapan. Mulai hari ini adalah awal yang baru, tapi jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja,
selesaikan satu persatu. Baik, Bu. Dan satu hal lagi. Mereka mungkin berpikir telah mengusirmu, tapi sebenarnya, merekalah yang telah membuat kesalahan terbesar. Mereka telah menjadikan orang terpenting dalam hubungan mereka dengan Nusantara Group sebagai musuh. Aku mengangguk. Tapi aku tidak terbakar oleh dendam. Aku hanya ingin memperbaiki yang salah dan menegakkan keadilan. Bu, kapan pengumuman rekrutmen khususnya keluar? Minggu depan. Sebelum itu, ada yang harus kamu siapkan, CV, surat lamaran, dan proposal rencana kerja. Kamu akan dinilai dengan syarat yang sama seperti pelamar lainnya. Baik? Saya akan melakukan yang terbaik. Ibu menepuk pundakku. Sekarang, kamu boleh hidup sejenak bukan sebagai Citra Wulandari, tapi sebagai Citra Wulandari, Putri Dewi Prameswari. Tapi jangan menyalahgunakan beban nama itu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan dengan nama itu adalah menegakkan keadilan. Aku menarik napas dalam-dalam. Momen dimulainya kehidupan baru. Sore itu, aku pergi ke kantor dan menyatakan niatku untuk mengundurkan diri. Saya akan berhenti sebulan lagi. Sebelum itu, saya akan menyerahkan semua pekerjaan saya dengan sempurna. Pak Budi tampak kecewa, tetapi menghormati keputusanku. Mau pindah kemana, Mbak? Saya akan melakukan pekerjaan yang lebih penting di tempat yang lebih besar. Hanya itu yang bisa kukatakan. Belum saatnya mengungkapkan semuanya, sebulan lagi, segalanya akan berubah. Tapi aku tidak terburu-buru. Seperti yang Ibu ajarkan, aku akan melangkah maju, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Keadilan akan terwujud perlahan, tapi pasti. Seminggu berlalu. Setiap hari aku ke kantor untuk mempersiapkan serah terima pekerjaan, dan setelah pulang, aku mempersiapkan rekrutmen khusus di Rumah Pondok Indah. Ibu mendampingiku sebagai penasihat. Citra, sebagai kepala tim audit, akan ada banyak godaan dan tekanan, terutama setelah identitasmu terungkap. Ibu meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, pelajaran yang Ibu dapat selama 30 tahun memimpin perusahaan adalah, pada akhirnya, orang yang menaati aturanlah yang menang. Jalan pintas mungkin terlihat cepat dan efektif pada awalnya, tapi pada akhirnya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Apa Ibu pernah mengalaminya? Sering sekali. Dulu, perusahaan pesaing menggunakan berbagai cara kotor, suap, lobi, bahkan mata-mata industri. Setiap kali, Ibu memilih untuk menghadapinya secara langsung. Mengumpulkan bukti, menempuh jalur hukum, dan melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tatapan Ibu menjadi tajam. Awalnya mereka menertawakanku, menganggapku bodoh. Tapi setelah 10-20 tahun, satu persatu dari mereka tumbang, dan Nusantara Group menjadi nomor 1 di industri. Itu membuktikan bahwa kejujuran adalah senjata terkuat. Aku mengangguk. Saya juga ingin begitu. Tapi sejujurnya, saya cemas. Apa saya bisa melakukannya dengan baik? Kamu sudah membuktikannya. Selama 3 tahun kamu bertahan dari penghinaan dan pelecehan itu dengan tetap bekerja tekun, kan? Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Malam itu, Ibu menunjukkan dokumen khusus padaku. Ini apa, Bu? Riwayat transaksi antara Nusantara Elektronik dan Cahaya Abadi Teknik. Ini hanya data publik, tapi ada banyak kejanggalan. Terutama setahun terakhir, kontrak yang didapat Cahaya Abadi Teknik jauh lebih menguntungkan dibanding perusahaan lain. Aku memeriksa dokumen itu. Memang aneh. Proses lelangnya tidak transparan, dan harganya lebih tinggi dari harga pasar. Ini bertepatan dengan saat Fiona masuk ke tim manajemen pengadaan. Benar. Tapi ini saja tidak cukup. Jika kamu menjadi kepala tim audit, kamu akan bisa memeriksa data internal secara resmi. Ibu mengeluarkan map lain. Ini adalah pedoman pencegahan konflik kepentingan. Prinsip-prinsip yang harus kamu patuhi jika menjadi kepala tim audit, aku membacanya dengan teliti. Kasus yang memiliki kepentingan pribadi harus dikecualikan dari penyelidikan, semua proses harus didokumentasikan, harus ada prosedur verifikasi independen, dan lain-lain. Bu, saya ingin lebih ketat lagi. Bagaimana? Semua data yang saya kumpulkan akan saya serahkan ke komite independen, dan saya tidak akan ikut campur dalam penilaian atau pengambilan keputusan. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengatakan saya bekerja atas dasar sentimen pribadi. Ibu tersenyum puas. Ide bagus.
Dan satu saran lagi, catat semua percakapan dan pertemuan. Email, dokumen, bahkan rekaman suara. Nantinya, itu semua akan melindungimu. Keesokan harinya, di kantor, aku mulai membuat manual serah terima pekerjaan. Aku merincikan status pekerjaan, kontak penanggung jawab, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk setiap tugas. Mbak Citra, apa perlu sedetail ini? Tanya Pak Budi dengan heran. Saya tidak mau pengganti saya kesulitan, Pak. Pekerjaan harus tetap berjalan lancar meski saya sudah tidak ada. Tanggung jawab Mbak besar sekali. Pasti akan sukses di tempat kerja yang baru. Malamnya, saat makan malam dengan ibu di Pondok Indah, kami berbincang. Siapa saja panitia seleksi rekrutmen khususnya? 3 ahli eksternal, 2 eksekutif internal. Ibu hanya memberikan persetujuan akhir dan tidak ikut campur dalam proses seleksi. Ini untuk mencegah tuduhan ketidakadilan. Pasti banyak pelamar lain, ya? Tentu saja. Posisi kepala tim audit itu penting. Tapi kamu punya daya saing yang cukup. Meskipun dari perusahaan kecil, pengalaman kerjamu selama 3 tahun, reputasi yang bersih, dan yang terpenting, kejujuran, itulah senjatamu. Malam itu, aku menulis proposal rencana kerja. Dengan judul Proposal Pembangunan Sistem Audit yang Transparan, aku merangkum rencana yang akan kulakukan jika menjadi kepala tim audit. Pertama, dokumentasi dan publikasi semua proses audit. Kedua, penguatan sistem pelaporan anonim. Ketiga, penilaian objektif melalui komite independen. Keempat, penerbitan laporan publik secara berkala. Ibu membaca proposal rencanaku dan berkata, "Bagus sekali. Tapi ada satu hal yang kurang." "Apa itu, Bu?" "Keberanian untuk mengakui kesalahan. Sekalipun kamu sangat berhati-hati, kamu bisa saja membuat kesalahan. Saat itu terjadi, jangan sembunyi, akui dan perbaiki. Itulah cara untuk mendapatkan kepercayaan yang sesungguhnya." Aku menanamkan nasihat itu dalam hatiku. 2 hari kemudian, pengumuman rekrutmen khusus kepala tim audit Nusantara Elektronik dibuka. Seperti yang diduga, persaingannya ketat. Tapi aku tidak takut, karena jalan yang telah kulalui adalah jalan yang jujur, dan kedepannya pun akan begitu. "Bu, bagaimana kalau saya tidak lulus? Kalau begitu kita cari cara lain. Yang penting jangan menyerah. Keadilan bisa diwujudkan melalui banyak jalan. Tapi aku yakin aku tidak akan gagal. Aku tahu pengalamanku dan rencanaku tulus. Aturan dan catatan, itulah senjata yang kupilih." 2 bulan kemudian, di ruang kepala tim audit lantai 18, kantor pusat Nusantara Elektronik. Seminggu setelah menerima pemberitahuan kelulusan, hari ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai kepala tim audit. "Selamat atas pengangkatannya, Bu Citra." 8 staf tim audit berkumpul di ruang rapat untuk menyambutku. Aku menatap mata mereka satu persatu. Terima kasih atas sambutannya. Saya memang masuk melalui rekrutmen khusus, tapi saya akan membuktikannya dengan kinerja. Mulai hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua kontrak perusahaan rekanan, termasuk Cahaya Abadi Teknik. Para anggota tim tampak terkejut. Pemeriksaan menyeluruh di hari pertama. Pak Denny, seorang staf senior, dengan hati-hati mengangkat tangan. "Bu, Cahaya Abadi Teknik adalah mitra utama kita. Justru karena itu, harus lebih transparan. Pak Denny, tolong siapkan dokumen asli penilaian selama 3 tahun terakhir. Bu Rina, notulen rapat dan email terkait. Mas Arif, siapkan semua kontrak dan catatan pengiriman barangnya." "Baik, Bu." 2 jam kemudian, tumpukan dokumen menggunung di meja rapat. Aku membuka lembar penilaian semester pertama tahun 2022. Dalam penilaian teknis, PT Asta Teknik mendapat 98 poin, PT Bima Tekno 94 poin, dan Cahaya Abadi Teknik 72 poin. Harganya pun, Cahaya Abadi Teknik yang paling tinggi. Tapi yang terpilih adalah Cahaya Abadi Teknik. "Pak Denny, siapa penanggung jawab saat penilaian ini?" "Fiona Hartono dari tim manajemen pengadaan. Waktu itu jabatannya masih manajer." Aku memeriksa dokumen lain. Semester kedua 2022, semester pertama 2023, polanya sama. Cahaya Abadi Teknik selalu mendapat skor rendah, tapi selalu terpilih. "Bu Rina,
Apa ada alasan pemilihan di notulen rapat? Ada di sini, Bu. Tapi hanya ungkapan ambigu seperti berdasarkan pertimbangan komprehensif atau untuk kemitraan jangka panjang. Tidak ada dasar yang konkret. Bu, lihat ini. Mas Arif membawa catatan pengiriman Januari 2023. 30% barang kiriman Cahaya Abadi Teknik dikembalikan karena tidak lolos uji kualitas. Tapi 2 minggu kemudian, barang dikirim ulang dan pembayarannya langsung dilunasi. Biasanya, barang yang dikembalikan harus melewati masa verifikasi 3 bulan lebih. Ini sangat tidak wajar. Siapa yang menyetujuinya? Lagi-lagi, Fiona Hartono. Polanya sangat jelas. Keesokan paginya, Bu Rina masuk dengan terengah-engah. Bu, kami berhasil memulihkan email yang dihapus. Ini email dari Fiona kepada bawahannya. Isinya mengejutkan. Untuk lelang panel LCD kali ini, menangkan Cahaya Abadi Teknik. Lembar penilaian biar saya yang ubah, jadi dokumen aslinya buang saja. Detailnya kita bicarakan langsung. Tanggalnya 2 hari sebelum pengumuman lelang. Ini jelas penunjukan langsung yang sudah diatur. Dan lihat ini juga. Setiap kali Cahaya Abadi Teknik memenangkan kontrak, mereka mentransfer sejumlah besar uang ke perusahaan bernama SJ Konsultan. Tolong selidiki perusahaan itu. 1 jam kemudian, Mas Arif kembali. Bu, SJ Konsultan itu perusahaan cangkang. Perusahaan fiktif tanpa wujud nyata. Dan direkturnya. Siapa? Adik laki-laki Fiona Hartono, Vidi Hartono. Bingo. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Saat itu, ponsel pribadiku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Dengan Ibu Citra Wulandari, Kepala Tim Audit? Saya Budi, pernah bekerja di tim akuntansi Cahaya Abadi Teknik. Ada apa? Ya? Saya tahu tentang korupsi antara Fiona dan perusahaan kami. Saya ingin memberikan bukti. Di mana kita bisa bertemu? Bertemu langsung terlalu berisiko. Pihak Fiona mengawasi saya akan kirimkan lewat paket. Riwayat rekening, rekaman suara, semua buktinya ada. Kenapa Anda membantu saya? Saya juga terlibat, tapi saya tidak tahan lagi. Saya ingin melihat keadilan menang. 2 hari kemudian, sebuah paket anonim tiba. Di dalamnya ada USB, dan sebuah catatan bertuliskan, semoga keadilan menang. Saat USB dicolokkan ke komputer, data yang mengejutkan muncul. Catatan transfer dari Cahaya Abadi Teknik ke rekening pribadi Fiona sebesar 50 juta rupiah setiap bulan, rekaman percakapan telepon, hingga bukti biaya perjalanan ke luar negeri sebagai imbalan kontrak. Rekaman suaranya lebih parah lagi. Mbak Fiona, untuk proyek kali ini tolong dibantu lagi ya. Imbalannya seperti biasa, tenang saja, Pak Hermawan. Lembar penilaian biar saya yang atur, Pak Hermawan. Ayah mertuaku, Hermawan Suseno, sekarang sudah cukup. Aku menyusun semua data secara sistematis. Diurutkan berdasarkan tanggal, transaksi, dan kekuatan bukti, lalu merangkum isu hukum untuk setiap kasus. Tim sekalian, kerja bagus. Sekarang kita akan serahkan data ini ke komite independen. Bu, tim manajemen pengadaan tidak akan tinggal diam. Itu urusan mereka. Kita hanya perlu menyampaikan fakta. Beberapa hari kemudian, tekanan tidak langsung datang dari tim manajemen pengadaan. Pemberitahuan bahwa anggaran tim audit akan ditinjau ulang. Tapi aku tidak goyah. Seminggu kemudian, komite independen dibentuk. Di hadapan 5 anggota komite yang terdiri dari auditor eksternal, kepala tim hukum, dan kepala tim kepatuhan, aku mempresentasikan temuan dengan tenang. Demikian adalah bukti-bukti objektif yang dikumpulkan oleh tim audit. Penilaian kami serahkan kepada komite. Ibu Citra, ada tambahan yang ingin disampaikan? Tidak ada. Dokumen sudah menjelaskan semuanya. Saat keluar dari ruang komite, aku berpikir, mereka masih belum tahu siapa aku. Aku hanyalah kepala tim baru yang masuk lewat rekrutmen khusus. Tapi mereka akan segera tahu. Keesokan harinya, terjadi hal yang tidak terduga. Bu, ada laporan baru masuk. Mas Arif membawa laporan dari seorang karyawan internal. Fiona ternyata melakukan hal yang sama pada perusahaan rekanan lain. Uang yang diterima melalui SJ Konsultan saja sudah lebih dari 2 miliar rupiah. Aku segera menganalisis data itu. Ada 12 perusahaan yang menjadi korban, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar.
Ini bukan sekadar suap, tapi kejahatan terorganisir. Apa akan kita ajukan sebagai data tambahan ke komite independen, Bu? Tentu saja. Ini kasus yang harus diserahkan ke kejaksaan. Sore itu, aku menerima telepon dari ibu, panggilan resmi melalui sekretariat. Selamat sore, dengan Kepala Tim Audit, Citra Wulandari. Silakan datang ke ruang Direktur Utama. Saat aku masuk ke ruangannya, ibu sedang menatap keluar jendela. Kudengar penyelidikannya berjalan lancar. Betul, Bu Dirut. Aku menggunakan panggilan resmi karena mungkin ada staf lain. Keputusan komite independen akan segera keluar. Mungkin akan ada perlawanan yang lebih besar sebelum itu. Saya siap. Bagus. Lakukan sesuai prinsip sampai akhir. Saat keluar dari ruangan, aku membulatkan tekad. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Siapa aku, dan mengapa aku melakukan ini? Malam itu, aku kembali memeriksa bukti-bukti dengan tenang. Jejak korupsi dan kecurangan yang menumpuk selama 3 tahun. Sekarang, waktunya mereka diadili. Telepon dari ketua komite independen berdering. Bu Citra, data tambahannya sudah kami terima. Besok kami akan mengambil keputusan akhir. Baik. Akhirnya, hari penghakiman telah tiba. Aku menatap keluar jendela dan berpikir, keadilan akan terwujud perlahan, tapi pasti. Dan sebentar lagi, mereka akan sadar apa yang telah mereka hilangkan. Hari itu adalah hari di mana hasil investigasi primer dari komite independen keluar. Bu Citra, komite meminta data tambahan. Mereka ingin memeriksa seluruh riwayat transaksi Cahaya Abadi Teknik selama 5 tahun terakhir. Aku bersorak dalam hati. Komite mulai menyadari keseriusan masalah ini. Baik, segera saya siapkan. Di perjalanan menuju ruang arsip, aku mendengar bisik-bisik di koridor. Tim audit katanya lagi mengusik Cahaya Abadi Teknik. Kepala tim yang baru itu cari gara-gara besar di hari pertamanya. Fiona tidak akan tinggal diam. Aku mengabaikan tatapan mereka dan masuk ke ruang arsip. Di antara tumpukan box berdebu, aku mulai mencari dokumen kontrak dari tahun 2019 hingga 2024. Bu, lihat ini. Panggil Pak Denny dengan suara kaget. Itu adalah kontrak tahun 2020, dan ada yang aneh. Nilai kontraknya ada 2. Di kontrak resmi tertulis 10 miliar, tapi di dokumen persetujuan internal tertulis 13 miliar. Selisih 3 miliar, kemana perginya? Cari lagi? Pasti ada polanya. 1 jam kemudian, kami menemukan fakta yang mengejutkan. Setiap tahun, selisih serupa terjadi, dan uang itu semuanya keluar sebagai biaya konsultasi. Bu, ada yang lebih aneh lagi di sini. Bu Rina membawa dokumen penilaian asli. Skornya ditimpa dengan cairan koreksi. Setelah kami coba pulihkan skor aslinya, Cahaya Abadi Teknik tidak sampai 60 poin. Seharusnya mereka tidak lolos. Ada tanda tangan orang yang mengubahnya? Ada, di sini, Fiona. Saat itu, pintu ruang arsip terbuka dengan kasar. Siapa yang berani mengobrak-abrik dokumen lama tanpa izin? Itu adalah wakil kepala tim manajemen pengadaan. Tangan kanan Fiona, ini permintaan komite independen. Kami sudah mendapat persetujuan resmi. Tetap saja, dokumen tim kami harus dengan izin kami. Ini wewenang tim audit. Jika Anda menghalangi, akan kami laporkan sebagai upaya menghalangi pekerjaan. Pria itu pergi dengan geram. Jelas dia akan melapor pada Fiona. Pukul 3 sore, kami menemukan bukti yang lebih kuat. Bu, ini luar biasa. Mas Arif berlari dengan antusias. Saya memeriksa log sistem pengadaan. Fiona selalu login ke sistem setelah batas waktu lelang untuk mengubah skor. Alamat IP dan waktunya semua tercatat. Apa ada di server cadangan? Ada, Bu. Dia coba menghapusnya, tapi sepertinya tidak bisa menghapus data cadangannya. Kini, puzzle itu telah lengkap. Saat itu ponselku berdering. Seorang pelapor anonim lainnya. Ibu Citra, saya karyawan di tim pengadaan Nusantara Elektronik. Ada apa? Fiona sekarang sedang mengadakan rapat darurat. Mereka sedang menyusun rencana untuk menghentikan ibu. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka sedang menggali masa lalu ibu. Mencari kelemahan untuk mengancam. Dan juga,
Direktur Cahaya Abadi Teknik sudah mulai melobi para petinggi grup kita untuk menghentikan audit ini. Telepon terputus. Situasi berkembang dengan cepat. Aku segera mengumpulkan timku. Mulai sekarang, kecepatan adalah kunci. Kita harus mengamankan semua bukti sebelum mereka memusnahkannya. Tapi Bu, dengan jumlah personel kita, saya akan meminta bantuan tim IT. Kita juga butuh ahli forensik digital. Malam itu, kami bekerja lembur, bertahan dengan kopi dan roti sambil menganalisis ribuan lembar dokumen. Pukul 4 dini hari, akhirnya gambaran besarnya terlihat. Hubungan simbiosis antara Fiona dan Cahaya Abadi Teknik sudah dimulai 5 tahun lalu, dengan total kerugian lebih dari 50 miliar rupiah. Dan yang mengejutkan, beberapa eksekutif lain juga terlibat. Bu, ini bukan sekadar korupsi biasa, ini kejahatan terorganisir. Ini sudah level yang harus dilaporkan ke kejaksaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Momen di mana aku menyeberangi sungai yang tak bisa kembali. Salin semua data dan serahkan ke komite independen. Dokumen aslinya kita segel dan simpan. Keesokan paginya, terjadi hal yang tidak terduga. Bu. Gawat. Pak Denny berlari tergopoh-gopoh. Ada apa? Tadi malam ada yang mencoba menyusup ke ruang arsip. Untungnya sistem keamanan berfungsi, jadi gagal. Mereka mulai bergerak. Sudah cek CCTV? Sudah, Bu. 2 orang berpakaian hitam, tapi wajahnya tidak terlihat. Tapi aku bisa menebak siapa mereka. Pukul 10 pagi, rapat darurat komite independen. Ibu Citra, kami sudah memeriksa data yang Anda serahkan. Ini masalah yang sangat serius. Wajah ketua komite tampak kaku. Kami akan segera membentuk tim audit khusus. Dan kasus ini sepertinya harus dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan. Saya setuju. Tapi Ibu Citra, apa Anda pernah merasa terancam? Kenapa begitu? Pihak Cahaya Abadi Teknik kemungkinan akan bereaksi sangat keras. Anda harus berhati-hati. Saat keluar dari ruang rapat, aku berpapasan dengan Fiona di koridor. Dia sepertinya belum melihatku dengan jelas. Dia berjalan dari kejauhan sambil berbicara dengan bawahannya. Sudah cari tahu siapa kepala tim audit yang baru itu? Katanya masuk lewat rekrutmen khusus, tapi latar belakangnya tidak bisa dilacak. Hah? Tidak mungkin. Mana mungkin Nusantara Elektronik mengangkat sembarang orang jadi kepala tim? Pasti ada orang dalam. Saat itu, Fiona mengangkat kepalanya dan melihatku. Seketika, wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya membelalak dan mulutnya ternganga. Citra? Aku melewatinya dengan tenang. Selamat siang, Ibu Fiona. Tunggu. Kamu, bagaimana bisa kamu di sini? Saya harus bekerja, permisi. Fiona berdiri mematung, menatapku. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. 1 jam kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Suamiku, Citra. Kamu benar-benar kepala tim audit Nusantara Elektronik? Anda siapa? Ini aku, Baskara. Oh, Anda. Ada apa? Bagaimana bisa? Tidak, kamu nyogok siapa? Bagaimana kamu bisa dapat posisi itu? Aku tertawa sinis. Saya masuk dengan kemampuan saya. Jangan bohong. Orang sepertimu, lulusan perusahaan kecil, mana bisa jadi kepala tim di perusahaan besar? Kalau tidak mau percaya, silakan. Tapi kenapa Anda menelepon? Hentikan penyelidikan perusahaan kami. Sekarang juga, itu bukan wewenang saya. Komite independen yang akan memutuskannya. Kamu mau balas dendam, kan? Karena kami mengusirmu, bukan balas dendam, tapi keadilan. Dan yang mengusir saya adalah pilihan kalian sendiri, Citra. Aku menutup telepon. Tak lama kemudian, telepon dari ibu mertuaku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu mau menghancurkan keluarga kami, ya? Selamat siang, Bu. Ibu apaan? Aku akan cari tahu bagaimana kamu bisa jadi kepala tim audit. Pasti pakai cara kotor, kan? Silakan cari tahu. Saya tidak melakukan kesalahan. Awas kamu ya. Beraninya kamu. Aku menutup telepon lagi. Mereka masih berpikir aku hanyalah pegawai bergaji kecil. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada di belakangku, siapa aku sebenarnya. Sore harinya, berita kilat muncul di televisi. Nusantara Elektronik.
Lakukan audit khusus terhadap dugaan korupsi rekanan, Cahaya Abadi Teknik, dan beberapa perusahaan lain diduga terlibat. Sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, ibu menelepon. Ibu lihat berita. Masalahnya jadi besar, ya? Iya. Skalanya lebih besar dari perkiraan. Mereka akan melawan. Kamu siap? Iya, saya siap. Bagus. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Aku menatap keluar jendela. Sebentar lagi, semuanya akan terungkap. Apa yang telah mereka hilangkan, dan siapa yang telah mereka jadikan musuh. Hari penghakiman semakin dekat, di pengadilan agama. Hakim melihat berkas dan bertanya, Saudara Baskara Aditama, silakan sampaikan pendapat Anda mengenai hak asuh anak. Suamiku berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat kepala. Saya melepaskan hak asuh anak. Ruang sidang riuh. Hakim pun tampak terkejut. Bagaimana dengan nafkah anak? Itu juga tidak akan saya berikan. Mendengarnya langsung terasa pahit, tapi justru itu yang kuharapkan. Hakim membetulkan kacamatanya dan bertanya, apa alasannya? Maya adalah anak kandung Anda, kan? Saya ingin memulai hidup baru. Saya akan segera menikah lagi, dan saya ingin memulainya dengan bersih. Dengan bersih? Suara hakim terdengar mengecam. Apakah melepaskan tanggung jawab terhadap putri Anda yang berusia 2 tahun itu namanya bersih? Suamiku menunduk. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya menimpali, Hakim, kami tidak akan memberikan nafkah anak, tapi kami juga tidak akan menuntut harta gonogini. Biar sama-sama selesai dengan baik. Ibu. Aku akhirnya angkat bicara. Maya bukan barang dagangan. Siapa yang bilang berdagang? Cuma biar sama-sama enak. Enak? Sepertinya ibu sama sekali tidak memikirkan cucu ibu. Ibu mertuaku terdiam. Dia tidak punya kata-kata lagi. Hakim menyimpulkan. Hak asuh penuh jatuh ke tangan Ibu Citra Wulandari. Kewajiban nafkah anak dari saudara Baskara tidak bisa dilepaskan, tapi jika Ibu Citra menolak menerimanya, saya menolaknya. Aku berkata dengan tegas. Saya akan membesarkannya dengan kekuatan saya sendiri. Bantuan dari pihak sana tidak saya perlukan. Suamiku mengangkat kepalanya dan menatapku, tatapannya seolah berterima kasih. Aku merasa muak. Setelah sidang selesai dan kami keluar dari pengadilan, ayah mertuaku mengikutiku. Citra, terima kasih atas pengertianmu. Saya tidak mengerti. Saya hanya memutus hubungan. Tapi bagaimanapun juga, Maya kan cucu kami. Bukan lagi. Baik secara hukum maupun emosional. Ayah mertuaku ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi aku terus berjalan. Dalam perjalanan ke kantor, radio menyiarkan berita terbaru. Putra Direktur Cahaya Abadi Teknik, Baskara Aditama, umumkan pernikahan kembali di tengah proses cerai, tuai kontroversi. Belum ada 2 jam sejak putusan cerai, beritanya sudah menyebar. Saat tiba di kantor, tatapan rekan-rekanku aneh. Bu, Pak Denny menunjukkan tabletnya. Baskara Aditama, umumkan pertunangan dengan Fiona Hartono dari Nusantara Elektronik. Umumkan pernikahan di hari cerai, moralitas dipertanyakan, ada fotonya juga. Foto mesra mereka berdua yang sepertinya diambil di sebuah hotel. Bu, ibu tidak apa-apa? Bu Rina bertanya dengan cemas. Saya tidak apa-apa. Ini sudah saya duga. Tapi sejujurnya, perasaanku tidak enak. Selama 3 tahun aku bertahan seperti orang bodoh, mereka ternyata sudah membangun hubungan baru. Saat itu, ibu menelepon. Ibu lihat berita. Iya bu. Marah? Sedikit. Tentu saja harus marah. Tapi sekarang, saatnya menunjukkan siapa dirimu. Belum sekarang, bu. Ibu tahu. Tunggu sebentar lagi, kalau waktunya tiba, kita akan membalikkan semuanya. Aku menutup telepon dan kembali fokus pada pekerjaan. Sore harinya, ada rapat laporan sementara audit khusus Cahaya Abadi Teknik. Hingga saat ini, kerugian akibat korupsi yang terkonfirmasi sudah melebihi 60 miliar rupiah. Ruang rapat menjadi riuh. 60 miliar? Betul. Dan selain Fiona, ada 3 eksekutif lain yang terlibat. Wajah para direksi mengeras. Segera laporkan ke kejaksaan. Dan semua kontrak dengan Cahaya Abadi Teknik akan kami tinjau ulang. Menjelang malam, Fiona datang menemuiku. Tapi kepercayaan dirinya yang dulu sudah hilang.
Bu Citra. Tidak, Citra. Di tempat kerja, mohon gunakan jabatan. Sudahlah. Ayo kita jujur saja. Kamu pasti dendam padaku, kan? Dendam? Karena aku merebut Baskara. Aku tertawa. Bukan direbut, tapi saya berikan. Saya hanya membuang barang yang tidak berguna. Wajah Fiona memerah. Kamu pasti akan menyesal nanti. Saya sering dengar kalimat itu, tapi kapan ya saya akan menyesal? Fiona pergi sambil menggertakkan giginya. Pukul 9 malam, saat bersiap pulang, sebuah pesan tak terduga masuk. Citra, ini Baskara. Terima kasih untuk hari ini. Karena kamu menolak nafkah anak, aku bisa memulai hidup baru. Aku akan hidup bahagia dengan Fiona. Semoga kamu juga bertemu orang yang baik. Aku membaca pesan itu lalu menghapusnya. Tidak ada gunanya dibalas. Di dalam taksi menuju rumah, aku berpikir. Mereka masih belum tahu siapa aku dan apa yang sedang kusiapkan. Mereka akan segera tahu apa yang telah mereka buang dan siapa yang telah mereka jadikan musuh. Saat tiba di rumah Pondok Indah, ibu sudah menunggu di ruang tamu. Maya, sudah tidur? Sudah. Bagaimana harimu? Saya sudah bercerai, dan mantan suami saya akan menikah lagi. Cepat sekali. Ibu tersenyum pahit. Sekarang? Pertarungan sesungguhnya dimulai? Iya, Bu. Tidak ada lagi yang menghalangi. Besok akan ada acara khusus. Acara apa, Bu? Kesempatan emas untuk mengungkapkan identitasmu. Aku mengangguk. 3 tahun penghinaan dan pelecehan. Kini, saatnya untuk membalas. Dari luar jendela, pemandangan malam kota Jakarta terlihat. Di suatu tempat, keluarga mertuaku mungkin sedang mengadakan pesta pernikahan. Tapi besok, segalanya akan berubah. Perlahan, tapi pasti, aula utama kantor pusat Nusantara Elektronik. Sekitar 200 orang dari kalangan industri dan wartawan berkumpul di acara konferensi pers. Sebuah spanduk bertuliskan pengumuman hasil audit khusus cahaya abadi teknik terpasang. Aku mengatur napas di belakang panggung. Hari ini adalah hari itu, hari di mana semuanya akan terungkap. Ibu Citra, 5 menit lagi mulai, aku seorang staf memberitahuku. Aku melihat cermin, merapikan penampilanku untuk terakhir kalinya. Aku mengintip ke arah kursi penonton, seperti dugaanku, ayah mertua, ibu mertua, mantan suamiku, dan Fiona, semuanya ada di sana. Mungkin mereka berniat untuk mengeluh betapa tidak adilnya perlakuan yang mereka terima. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan memulai acara pengumuman hasil audit khusus cahaya abadi teknik. MC memulai acara. Pertama-tama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Utama Nusantara Group, Ibu Dewi Prameswari. Ibu naik ke podium. Penampilannya yang karismatik membuat suasana menjadi hikmat. Nusantara Group menjadikan tata kelola perusahaan yang transparan sebagai nilai utama. Audit khusus kali ini adalah bagian dari upaya tersebut. Saya berterima kasih kepada tim audit yang telah menjunjung tinggi prinsip tanpa tunduk pada tekanan dari pihak manapun. Ibu turun, dan MC kembali memegang mikrofon. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari kepala tim audit yang memimpin audit khusus ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan ke atas panggung. Lampu sorot menyorotiku. Ratusan pasang mata tertuju padaku. Selamat siang. Suaraku bergema melalui mikrofon. Saya Citra Wulandari, Kepala Tim Audit Nusantara Elektronik. Saat itu, terdengar suara kaget dari barisan belakang. Keluarga mertuaku. Ibu mertuaku membetulkan kacamatanya. Menatapku tajam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mantan suamiku membeku dengan mulut ternganga, dan Fiona menjatuhkan ponselnya. Aku memulai presentasi dengan tenang. Hasil audit khusus cahaya abadi teknik menemukan adanya penyelewengan dana sebesar 63 miliar rupiah. Di layar, data-data bukti ditampilkan. Lembar penilaian yang dimanipulasi, rincian dana gelap, rekaman suara, 4 orang karyawan, termasuk kepala tim pengadaan Fiona Hartono, terlibat dalam kasus ini. Fiona sontak berdiri dari kursinya. Ini rekayasa. Ini karena dendam pribadi. Pertanyaan akan dijawab setelah presentasi selesai. Aku berkata dengan tenang, dan petugas keamanan menahan Fiona. Aku melanjutkan presentasi. Tapi para wartawan mulai berbisik.
Tunggu. Citra Wulandari? Bukankah dia pewaris Nusantara Group? Katanya putri Ibu Dewi Prameswari. Seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu Citra, apakah Anda memiliki hubungan dengan Ibu Dewi Prameswari dari Nusantara Group? Sebelum aku menjawab, Ibu kembali naik ke podium. Biar saya yang jawab. Suasana menjadi hening. Citra Wulandari adalah. Ibu berhenti sejenak dan menatap ke arah penonton. Tatapannya bertemu dengan keluarga mertuaku, putri saya. Sebuah bom meledak. Aula menjadi gempar. Kilatan kamera menyala dan para wartawan serentak berdiri. Pewaris Nusantara Group melakukan audit sendiri. Apa alasan menyembunyikan identitas selama ini? Katanya ada hubungan pribadi dengan Cahaya Abadi Teknik. Ayah mertuaku kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursinya. Dia terduduk lemas. Ibu mertuaku menjatuhkan tasnya. Tas Hermes mahalnya terguling di lantai. Tidak mungkin. Mantan suamiku benar-benar linglung. Dia menatap Fiona, lalu menatapku, lalu kembali menatap ibu, seolah menyangkal kenyataan. Tidak mungkin. Anak yang cuma bisa kerja di perusahaan kecil itu. Ibu memegang mikrofon. 3 tahun lalu, putri saya menikah dengan menyembunyikan latar belakangnya. Dia ingin dinilai dari esensinya, bukan dari penampilan luarnya. Ibu menatap lurus ke arah keluarga mertuaku, tapi keluarga Bapak Hermawan Suseno dari Cahaya Abadi Teknik menghinanya sebagai pegawai bergaji kecil. Bahkan, di hari ulang tahunnya, mereka membawa selingkuhan suaminya dan mengusirnya. Para wartawan mengambil foto seperti orang gila. Wajah-wajah menyedihkan keluarga mertuaku terekam kamera. Karena itu, putri saya kembali dengan kemampuannya secara adil dan jujur. Dia lulus ujian rekrutmen khusus, menjadi kepala tim audit, dan hanya bekerja sesuai prinsip. Seorang wartawan bertanya, "Kalau begitu, apakah audit ini adalah balas dendam pribadi?" Aku mengambil mikrofon. Bukan. Semua bukti adalah fakta objektif. Penilaian dilakukan oleh komite independen dan kejaksaan. Saya hanya mengumpulkan dokumen, tapi menyelidiki perusahaan mantan mertua. Itu kebetulan. Jika tidak ada korupsi, tidak akan ada masalah. Ibu mertuaku berdiri dengan sempoyongan. Bohong? Semua bohong? Menantu kami tidak mungkin pewaris Nusantara Group, tapi tak ada yang mendengarkan kata-katanya. Malah, para wartawan menyerbu keluarga mertuaku. Bapak Hermawan Suseno, bagaimana perasaan Anda tidak tahu menantu Anda adalah putri konglomerat? Kenapa Anda mengusirnya? Apakah Anda tidak menyesal? Ayah mertuaku mencoba melarikan diri sambil menepis, tapi para wartawan mengepungnya. Mantan suamiku menarik lengan Fiona, mencoba keluar dengan cepat. Baskara? Kamu tahu soal ini? Teriak Fiona. Aku tidak tahu. Mana aku tahu? Sudahlah, ayo pergi. Tapi di pintu keluar, para wartawan sudah menunggu. Aku menyaksikan pemandangan itu dari atas panggung. Orang-orang yang selama 3 tahun menghina dan meremehkanku, sekarang giliran mereka. Ibu meletakkan tangan di pundakku. Kerja bagus. Ini belum berakhir, Bu. Ibu tahu. Ini baru permulaan. Setelah konferensi pers selesai, internet gempar. Keluarga Cahaya Abadi Teknik yang mengusir menantu konglomerat. Kisah 3 tahun pewaris tersembunyi Nusantara Group. Mertua drama tingkat dewa. Membuang mutiara dan memilih kerikil. Di kantor, aku dengan tenang menyiapkan laporan berikutnya. Sekarang mereka pasti sudah tahu siapa yang telah mereka perlakukan dengan semena-mena. Tapi ini baru permulaan. Keesokan paginya, rapat darurat Dewan Direksi Nusantara Elektronik diadakan. Agendanya hanya satu. Pemutusan total hubungan bisnis dengan Cahaya Abadi Teknik. Keputusan disetujui secara aklamasi. Tidak sampai 3 detik. Pada saat yang sama, kantor pusat Cahaya Abadi Teknik kacau balau. Pak, Nusantara Elektronik baru saja mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Apa katamu? Hermawan Suseno menggebrak meja. Tidak mungkin. Itu 90% dari omzet kita. Tapi keputusan sudah final. Pukul 10 pagi, penyidik dari kejaksaan menyerbu kantor Cahaya Abadi Teknik. Ini surat perintah penggeledahan. Dokumen-dokumen diangkut dalam kardus. Hard disk komputer juga disita. Di tengah kekacauan itu, Fiona ditangkap.
Saudari Fiona Hartono, Anda kami tangkap atas tuduhan suap dan penggelapan dana. Tidak. Ini konspirasi. Ini semua rencana Citra. Tapi borgol sudah terpasang di tangannya. Baskara berlari tergopoh-gopoh. Fiona, ada apa ini? Baskara, tolong aku, panggil pengacara. Bagaimana? Baskara hanya bisa bingung. Dia menatap calon istrinya yang ditangkap dengan tatapan kosong. Siang harinya, pukulan yang lebih besar datang. Pak, PT Sentosa Elektronik juga memutuskan kontrak. Visi Tekno juga, Pak. PT Jaya Material juga mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Perusahaan-perusahaan rekanan satu persatu membelakangi mereka. Pilihan antara Nusantara Group dan Cahaya Abadi Teknik sudah jelas. Pukul 2 siang, harga saham Cahaya Abadi Teknik anjlok, auto reject bawah. Perdagangan dihentikan. Ibu mertuaku menelepon perusahaan sekuritas. Saham saya mau jual saham saya. Maaf, Bu. Perdagangan sedang dihentikan, jadi tidak bisa dijual. Lalu bagaimana? Itu seluruh hartaku, tapi tak ada jawaban. Malam itu, ayah mertuaku datang mencariku. Dia dihentikan di lobi kantor. Ibu Citra menolak bertemu. Aku ayah mertuanya. Kita pernah jadi keluarga. Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk. Aku melihatnya dari kejauhan saat diseret keluar oleh petugas keamanan. Dia tampak menyedihkan. Pukul 9 malam, puluhan panggilan masuk dari mantan suamiku. Tidak kuangkat. Pesan masuk, Citra, tolong kita bertemu sekali saja. Kami salah. Aku akan minta maaf. Tolong selamatkan perusahaan. 100 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Kuhapus. Pesan dari ibu mertuaku juga masuk. Kamu benar-benar mau begini? Kami sudah memberimu makan dan tempat tinggal selama 3 tahun. Kuhapus juga. Keesokan harinya, bank-bank mitra Cahaya Abadi Teknik mulai menagih pinjaman. Anda harus segera melunasi 10 miliar. Kami juga. 20 miliar harus dilunasi segera. Jika menunggak, seluruh aset properti akan kami sita. Cahaya Abadi Teknik tidak punya uang tunai. Mayoritas pendapatan mereka terputus. Hermawan Suseno berkeliling ke setiap bank untuk memohon, tapi sia-sia. Kami tidak bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan yang bermusuhan dengan Nusantara Group, situasi yang putus asa. Tapi berita yang lebih mengejutkan datang. Pak, Fiona katanya sudah mengaku semuanya di kejaksaan. Apa? Dia memohon agar diringankan hukumannya. Dia bilang semua itu perintah dari Bapak. Pengkhianatan. Pada akhirnya, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Baskara mencoba menjenguk Fiona, tapi ditolak. Fiona menolak dijenguk. Kenapa? Aku Baskara. Tunangannya. Justru karena itu dia tidak mau bertemu. Sekarang Baskara juga dicampakkan. Malam itu, ibu mertuaku membawa tas-tas mewahnya ke toko barang mewah bekas. Saya mau jual semua ini. Berapa harganya? Setelah kami periksa, sebagian besar ini palsu. Bu, apa? Palsu katamu? Yang asli hanya tas ini. Kami bisa beli 5 juta. Ibu mertuaku terduduk lemas. Begitu banyak barang mewah, ternyata semuanya palsu. Kembali ke rumah, dia menatap cermin, wajahnya yang kuyu terasa asing. Ini semua gara-gara perempuan itu, gara-gara Citra. Tapi kenyataannya berbeda. Itu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Ayah mertuaku mengurung diri di ruang kerja. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Pewaris Nusantara Group. Penyesalan sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Mantan suamiku mabuk. Fiona juga meninggalkanku. Citra juga meninggalkanku. Aku ini apa sekarang? Itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Pukul 3 dini hari, aku sedang menyelesaikan laporan di rumah Pondok Indah. Ibu membawakan teh. Belum tidur. Besok keputusan akhir komite independen, Bu. Kesimpulannya pasti sudah jelas. Tetap saja, saya harus memastikan sampai akhir. Ibu mengelus kepalaku. Kamu kuat sekali, ya. Ibu yang mengajariku. Orang yang menaati prinsip dan aturan pada akhirnya akan menang. Cahaya fajar mulai menyingsing di luar jendela. Bagi keluarga Cahaya Abadi Teknik, ini mungkin malam tergelap, tapi bagiku,
Pagi yang baru sedang dimulai. Hari sidang akhir Komite Independen. Di ruang rapat besar kantor pusat Nusantara Elektronik, semua orang penting berkumpul. Aku juga hadir sebagai kepala tim audit. Sekarang, kami akan mengumumkan keputusan akhir mengenai kasus audit khusus Cahaya Abadi Teknik. Ketua komite memulai dengan suara berat. Pertama, kami memutuskan semua hubungan bisnis dengan Cahaya Abadi Teknik secara permanen. Keputusan yang sudah diduga, tapi kata permanen memiliki bobot yang berbeda. Kedua, kami memecat mantan kepala tim pengadaan, Fiona Hartono, dan akan menuntutnya secara perdata dan pidana. Ketiga, semua karyawan yang terlibat akan diserahkan ke komite disipliner. Keempat, semua hasil penyelidikan akan diserahkan ke Kejaksaan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terakhir, kami mengonfirmasi bahwa investigasi yang dipimpin oleh Kepala Tim Audit Citra Wulandari telah sesuai prosedur dan tuduhan adanya sentimen pribadi tidak berdasar. Ketua komite menatapku. Ibu Citra, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aku berdiri. Saya hanya berbicara melalui dokumen. Penilaian dilakukan oleh Anda sekalian, dan keputusan adalah milik Anda. Terima kasih, singkat dan jelas. Tak perlu penjelasan lebih lanjut. Setelah rapat selesai, di koridor Pak Denny sudah menunggu. Bu, baru saja masuk berita. Nusantara Elektronik putuskan hubungan bisnis secara permanen dengan Cahaya Abadi Teknik. Kejaksaan. Selidiki seluruh petinggi Cahaya Abadi Teknik. Pelaku industri, hasil yang wajar. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Ibu Citra Wulandari, kami dari SCTV. Kami ingin meminta wawancara. Maaf, saya tidak melakukan wawancara. Kami dari Metro TV. Wawancara eksklusif saja, saya tolak. Puluhan permintaan wawancara ku tolak semua. Aku tidak ingin tampil di media. Saat makan siang, aku bertemu orang tak terduga di kantin. Wakil Direktur Utama Nusantara Elektronik. Citra, kerja bagus. Terima kasih, Pak. Direktur Utama sangat bangga padamu. Tapi Citra, apa rencanamu selanjutnya? Saya berencana untuk tetap di tim audit. Wakil Direktur tampak terkejut. Tidak pindah ke bagian manajemen? Saya suka di lapangan. Dan masih banyak yang harus saya kerjakan. Sore harinya, tim hukum menghubungiku. Bu, pengacara dari pihak Cahaya Abadi Teknik meminta jalan damai. Jalan damai apa? Mereka bersedia membayar ganti rugi seluruh kerugian dengan syarat gugatan dicabut dan hubungan bisnis dilanjutkan. Saya tolak. Lagi pula, pihak Cahaya Abadi Teknik tidak akan punya uang untuk ganti rugi. Memang benar. Keputusan yang bagus, Bu. Malam itu, aku pulang ke rumah Pondok Indah. Maya tersenyum padaku untuk pertama kalinya. Tangannya yang mungil menggenggam jariku. Mama sudah pulang? Ibu sedang menjaga Maya di ruang tamu. Sudah selesai kerjanya? Iya, semua keputusan sudah keluar. Lega? Aku berpikir sejenak. Bukan lega, tapi lebih terasa hampa. Penghinaan selama 3 tahun berakhir begitu saja. Begitu saja? Bukankah kamu setiap malam menangis dan bertahan? Benar. Tidak ada yang mudah. Kamu bertahan dengan baik di rumah mertuamu yang menyiksamu. Kamu sudah bekerja keras, putriku. Itu, kita memang mirip, bertahan sendirian, mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Ibu menggenggam tanganku. Jangan begitu lagi. Kalau butuh sandaran, bersandarlah. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari ayah mertuaku. Citra, kami benar-benar salah. Tolong. Sekali saja, untuk terakhir kalinya, maukah kamu bertemu? Aku akan bersujud memohon maaf. Aku ragu sejenak. Lalu aku membalas. Tidak perlu. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Kuhapus kontaknya. Semua nomor kontak mereka kublokir. Pukul 10 malam, aku menonton berita. Cahaya Abadi Teknik telah mengajukan permohonan PKPU. Perusahaan tersebut diambang kebangkrutan. Di layar, gedung Cahaya Abadi Teknik ditampilkan. Gedung yang pernah mereka banggakan itu kini tampak kumuh. Aku mematikan TV. Bu, aku akan benar-benar memulai hidup baru sekarang. Tentu saja, tapi ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Apa itu? Audit seluruh perusahaan rekanan Nusantara Group.
Mungkin ada perusahaan lain, seperti Cahaya Abadi Teknik. Ibu mengangguk. Ide bagus. Lakukanlah. Aku menggendong Maya. Kehangatan tubuhnya terasa. Sekarang, benar-benar awal yang baru. Masa lalu telah dibersihkan, yang tersisa hanyalah masa depan. Seminggu setelah keputusan komite independen. Saat sedang bekerja di kantor tim audit, Pak Denny berlari masuk. Bu, Cahaya Abadi Teknik dinyatakan pilot. Hasil yang sudah kuduga. Kehancuran dalam seminggu setelah hubungan dengan Nusantara diputus. Dan lihat ini, Bu. Pak Denny menunjukkan tabletnya. Seluruh aset mantan Direktur Cahaya Abadi Teknik, Hermawan Suseno, disita. Apartemen mewah milik Rati Suseno di Jakarta Selatan dilelang. Pasangan Baskara Fiona, dikabarkan putus. Artikel terakhir menarik perhatianku. Pihak Fiona, putus dengan Baskara. Tidak ada kecocokan. Dua orang yang baru sebulan lalu mengumumkan pernikahan. Akhirnya saling menyalahkan dan berpisah. Saat makan siang, telepon dari tim hukum. Bu, pihak Cahaya Abadi Teknik menghubungi lagi. Ada apa kali ini? Mantan Direktur Hermawan Suseno datang langsung. Dia sedang bersujud di lobi. Hubungi tim keamanan dan suruh dia pergi. Masalahnya, ada wartawan yang datang dan meliput. Aku menghela napas. Sampai akhir pun masih bersandiwara. Kalau saya tidak tanggapi, beberapa hari lagi juga akan pergi sendiri. Sore harinya, telepon dari kejaksaan. Ibu Citra, Fiona dituntut 5 tahun penjara. Begitu ya, Hermawan Suseno juga akan segera ditahan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah selesai berbicara dengan penyidik, aku menatap keluar jendela. Gedung kantor pusat Nusantara Group bersinar di bawah sinar matahari. Saat itu, sebuah email masuk. Pengirimnya Rati Suseno. Citra, atau Ibu Citra. Kami memang keterlaluan. Selama 3 tahun kami tidak menganggapmu manusia. Kami meremehkanmu karena bekerja di perusahaan kecil, karena tidak punya uang. Sekarang kami sadar. Kamilah yang sebenarnya kecil. Tas-tas mewah itu ternyata palsu. Rumah yang kami banggakan ternyata penuh utang. Tidak ada yang asli. Kamu yang asli, tapi kami tidak melihatnya. Maaf. Sungguh. Maaf. Tapi kami tidak mengharapkan pengampunan. Kami tidak pantas. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku meminta maaf. Aku tahu itu tidak tulus. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Kuhapus. Tidak ada gunanya dibalas. Menjelang malam, ibu menelepon. Makan malam bersama, ya? Baik, Bu. Aku makan malam bersama ibu di rumah Pondok Indah. Hermawan bersujud di depan gedung, ya? Iya, Bu. Saya tidak peduli. Bagus. Rasa kasihan itu racun. Setelah makan dan menidurkan Maya, ibu memberikan sebuah map. Ini apa, Bu? Daftar perusahaan rekanan baru untuk menggantikan Cahaya Abadi Teknik. Coba kamu periksa. Sudah dipilih, Bu? Tentu saja. Bisnis bukan soal perasaan. Kekosongan harus segera diisi. Seperti itulah ibuku. Tapi ada satu hal yang menarik. Apa itu? Baskara sedang mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Sudah tersebar rumor kalau dia masuk daftar hitam Nusantara Group. Apa kita membuat daftar hitam? Tidak. Tapi semua orang menghindarinya dengan sendirinya. Itulah kekuatan Nusantara Group. Tanpa bertindak langsung, semua orang sudah mengerti. Pukul 10 malam, aku menyelesaikan laporan terakhir. Laporan akhir audit khusus Cahaya Abadi Teknik. Laporan setebal 150 halaman. Hasil investigasi selama 3 bulan. Di halaman terakhir, aku menulis, audit ini dilakukan berdasarkan prinsip dan peraturan, bukan sentimen pribadi. Semua bukti adalah fakta objektif, dan penilaian dilakukan oleh komite independen dan lembaga peradilan. Kepala Tim Audit, Citra Wulandari. Aku menutup laporan itu dan berdiri. Pemandangan malam kota Jakarta terhampar di luar jendela. Di suatu tempat, keluarga mertuaku sedang melewati hari ini dengan cara mereka masing-masing. Ayah mertuaku menunggu penahanan, ibu mertuaku sendirian di rumah kosong, mantan suamiku kehilangan pekerjaan dan tunangan. Itulah hasil pilihan mereka. Aku pergi ke kamar Maya. Sambil menatap wajah putriku yang tertidur pulas, aku berbisik.
Mama akan menjadi lebih kuat untukmu. Agar tidak ada lagi yang bisa meremehkan kita. Besok, audit baru akan dimulai. Audit terhadap seluruh perusahaan rekanan Nusantara Group. Agar korupsi seperti di Cahaya Abadi Teknik tidak terjadi lagi. Itulah tugasku. Dengan prinsip dan aturan, dengan dokumen dan bukti. Perlahan, tapi pasti. 1 tahun kemudian, pukul 5 pagi musim semi, di ruang kerja rumah Pondok Indah, aku menyesap kopi sambil memeriksa jadwal hari ini. Rapat laporan akhir audit perusahaan rekanan Nusantara Group, akhir dari perjalanan panjang selama setahun. Mama. Maya berlari keluar dari kamarnya dan memelukku. Sekarang usianya 3 tahun, sudah pandai bicara dan berjalan dengan mantap. Maya? Sudah bangun pagi-pagi? Mama mau ke kantor? Iya, sebentar lagi. Aku menggendong putriku ke ruang tamu. Dari luar jendela, pagi Jakarta mulai terang. Segalanya berbeda dari 3 tahun lalu. Dulu, saat ini aku sedang menyiapkan sarapan di dapur mertua sambil mendengarkan omelan. Sekarang, aku menyambut pagi yang damai bersama putriku di rumahku sendiri. Dulu aku dihina sebagai pegawai bergaji kecil, sekarang aku adalah direktur termuda di Nusantara Group. Dulu aku menangis sendirian karena sikap acuh tak acuh suami, sekarang aku tertawa bersama putri dan ibuku. Waktu berangkat kerja, di kantor pusat Nusantara Elektronik. Ibu Direktur, hari ini laporan akhir, ya? Iya, Pak Denny. Pak Denny sudah menjadi kepala departemen. Banyak yang berubah dalam setahun. Selama setahun ini, Ibu sudah bekerja sangat keras. Ini kerja keras kita semua. Di ruang rapat, para direksi dan eksekutif utama berkumpul. Selama setahun, dari hasil audit 320 perusahaan rekanan, kami menemukan 12 kasus penyelewengan, 48 rekomendasi perbaikan, dan 23 contoh praktik baik. Di layar, hasil kerja kami ditampilkan. Terutama setelah penerapan sistem penilaian baru, kasus korupsi menurun hingga 98%. Tepuk tangan membahana. Ibu tersenyum dan berkata, berkat Direktur Citra, grup kita menjadi lebih transparan. Terima kasih. Setelah rapat selesai, dalam perjalanan kembali ke kantor, aku bertemu orang tak terduga di koridor. Baskara. Dengan sebuah amplop dokumen di tangan, dia berdiri dengan penampilan kuyu. Citra. Ada apa? Aku. Antar paket. Ini dokumen untukmu. Mantan suamiku menjadi kurir. Terima kasih. Aku mengambil dokumen itu dan hendak berbalik. Citra, tunggu sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Maya. Apa kabar Maya? Dia baik-baik saja. Bolehkah aku melihatnya sekali saja? Anda sudah melepaskan hak bertemu secara hukum, kan? Saya tidak akan pernah mempertemukan putri saya dengan orang yang pernah menelantarkannya, sekalipun. Baskara menunduk. Waktu itu aku gila. Aku menyesal. Sungguh menyesal. Menyesalah sendiri. Aku masuk ke kantor. Tanpa menoleh ke belakang. Malam harinya, di rumah Pondok Indah. Aku, Ibu, dan Maya makan malam bersama. Hari ini aku bertemu Baskara. Dia antar paket, kan? Iya, itulah ganjarannya. Ibu mengangguk. Tapi Bu, aku penasaran. Apa? Bagaimana kabar keluarga mertuaku sekarang? Setelah Ibu cari tahu, Hermawan Suseno mendapat hukuman percobaan dan sekarang bekerja sebagai satpam. Rati Suseno bekerja di dapur sebuah warung makan. Mereka juga bekerja untuk hidup. Jika saja mereka hidup seperti itu sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Pukul 9 malam, aku menidurkan Maya. Mama, besok ke kantor lagi? Iya, sayang. Mama harus bekerja. Mama hebat, kata-kata putriku menghangatkan hatiku. Aku kembali ke ruang kerja dan menulis di buku harian. Musim semi 2025. Semuanya telah kembali ke tempatnya. Catatan menang atas kata-kata, aturan menang atas gengsi. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa kuat sendirian, bahwa orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya akan menang. Dan yang terpenting, mutiara yang asli suatu saat pasti akan bersinar. Aku meletakkan pena dan menatap keluar jendela. Sungai yang tenang mengalir di kejauhan. Masa lalu telah berlalu seperti air sungai,
dan yang tersisa hanyalah hari esok yang baru. Sebuah kemenangan yang sunyi. Itu sudah cukup. Kisah hari ini sampai di sini. Terkadang, ada orang-orang yang tidak mengetahui nilai sejati yang kita miliki. Orang-orang yang menilai hanya dari penampilan luar. Tapi ingatlah, yang asli suatu saat pasti akan bersinar. Orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya akan menang. Bagi Anda yang di suatu tempat sedang mengalami perlakuan tidak adil, semoga cerita ini bisa menjadi sedikit penghiburan. Nilai Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Tak seorang pun berhak menghakimi Anda dengan sembarangan. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali menyapa. Dan bagikan perasaan serta pemikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.